Bab 1476. Tentu saja itu hantu. Tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa, begitu dia muncul, awan gelap di langit melonjak. Itu mengaum seperti binatang buas yang tidak aktif. Berdasarkan kehidupan dan semua kekuatan pembangkit tenaga listrik peramal yang asli. Kemudian, hantu yang dikombinasikan dengan beberapa kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak dari 9 surga keberuntungan realem sudah cukup untuk membunuh Bei Gong Hongtian. Belum lagi Chen Ye yang sekarang terluka. Hantu jiwa keluar. Mata sangat dingin. Siapa yang bisa memahami kemarahan di hatinya? Naga jiwa langit dan bumi dihancurkan. Kerja kerasnya hancur. Klan jiwa benar-benar ada di sini. Kemarahannya yang mengerikan berkumpul di matanya, dan kemudian menembak langsung ke Chen Ye. Binatang kecil. Kemudi ketujuh saya. Halo, kamu sangat baik, Ling Yun, Bei Gong Hongtian, apakah kamu semua pembantunya? Sol Tian perlahan-lahan melangkah ke udara, dan ada bunga lotus berwarna darah di bawah kakinya, seperti iblis yang menghancurkan dunia, dan bertanya, Ling Yun, kamu berani membantu Chen Ye, istana Kaisar Lingxianmu, hanya ada satu. Dianugerahkan Dewa Seniman Bela Diri. Apakah kamu ingin menghancurkan faksi? Bei Gong Hongtian, keluarga Bei Gong Anda hanya 8 atau 9 abadi di alam ciptaan, dan tidak ada dewa dan pejuang yang dianugerahkan. Aula jiwa saya ingin menghancurkan Anda, tetapi di antara ombak, apakah Anda berdua mencari kematian? Jangan datang ke sini untuk menemui dewa. Mendengar kalimat ini, Ling Yun sedikit kesal. Bahkan jika istana Kaisar Lingxian tidak sebanding dengan istana jiwa, sebagai wakil pemilik istana, dia tidak dapat memarahinya dengan hantu. Ledakan. Immortal Venerable Ling Yun menembak dengan telapak tangan, dan niat membunuh Bing Han berubah menjadi telapak es raksasa, yang langsung mengenai bayangan Soul Heaven. Dia keluar dari langit dan berkata dengan ekspresi dingin, orang tua, saya tahu apa yang ingin Anda lakukan namun, saya katakan, dewa ini tidak membantu Chen Ye, jangan datang untuk mengancam dewa ini, dan bertemu kamu. Apa yang kamu, terjebak di sudah 20.000 tahun sejak langit lapisan ke-9 dari alam penciptaan, dan dewa itu baru berusia 8.000 tahun. Tidak perlu 1.000 tahun, dewa akan menjadi lubang bintang, dianugerahkan dewa. Kenapa aku harus bertemu denganmu? Oh, jika itu masalahnya, maka itu bagus, jangan ikut campur dengan apa yang saya lakukan di Istana Jiwa, meskipun Jiwa Tian sedikit kesal, dia hanya bisa mundur selangkah. Ling Yun adalah dia dan seorang seniman bela diri. Dari level yang sama, dan dia hanya ingin diintimidasi sebelumnya. Ling Yun, saya tidak berharap Ling Yun menjadi begitu kuat. Adapun Istana Kaisar Abadi. Jika Anda melakukannya, Anda bisa melakukannya. Jika Anda tidak berani ke Istana Jiwa, Anda akan kehilangan lebih dari 10 prajurit keberuntungan. Bahkan para tetua para dewa sangat mungkin untuk jatuh, dan Istana Jiwa tidak akan benar-benar dimulai pada saat itu. Langit Jiwa Penatua. Klan Bei Gong saya juga berafiliasi dengan klan Shenlong, Bei Gong Hongtian berkata perlahan dengan tinjunya terkepal, dan pada saat yang sama 4 tetua tertinggi dari klan Bei Gong muncul. Wah wah. Woho. Satu demi satu cahaya biru melompat keluar, dan 4 siluet seperti pohon pinus berdiri di samping Bei Gong Hongtian, mengenakan jubah biru muda yang seragam dari keluarga Bei Gong, dengan kilau yang mengalir di sekujur tubuhnya di periode tubuh dewa muncul. Luar biasa kuat, masing-masing memegang artefak kelas 9 menggabungkan Taoisme di tangannya, semua menatap Elder Soul Sky. Keluarga Istana Utara. 4 tetua tertinggi muncul, semuanya adalah yang mulia abadi di alam penciptaan, dan mereka tidak menahan para prajurit ruang dan waktu. Bagi mereka, prajurit ruang dan waktu sangat penting, dan mereka adalah harapan para tetua klan untuk mencapai ranah penciptaan, sehingga mereka selalu menggunakan artefak kelas 9 dari kombinasi Tao. Kekuatannya agak melemah, mereka tidak takut pada jiwa. Langit Jiwa Penatua. Bagaimana apanya? Jika Anda ingin menghancurkan klan Bei Gong saya khawatir itu tidak cukup untuk Anda sekarang. Penatua ketiga Taisang mengangkat pedang panjang biru es di tangannya sedikit, memandang Soul Sky, dan berkata perlahan, Bei Gong saya klan, meskipun hanya keluarga menengah, tetapi tidak semua orang bisa diganggu dan diinjak-injak. Terutama para tetua Istana Jiwa. 700 tahun yang lalu, keluarga Bei Gong saya mengalami kegagalan di wilayah api. 3 dewa dan setengah langkah abadi jatuh. Menurutku, itu dibuat oleh Istana Jiwa, kan? Lebih dari 700 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, dalam serangan di Istana Nanqi, karena Istana Jiwa, keluarga Bei Gong menderita kekalahan yang menghancurkan. 700 tahun yang lalu, sebuah kegagalan. 600 tahun yang lalu, keluarga Bei Gong dan keluarga Bailey berperang, karena Istana Jiwa dihantui, mereka kehilangan 2 dewa dan mati secara tragis di tangan keluarga Bailey.
400 tahun yang lalu, penatua tertinggi kedua dari keluarga Beigong diserang secara brutal oleh penatua keenam dari Aula Jiwa dan kembali dengan luka serius. 100 tahun yang lalu, dia juga menemukan tangan beracun Istana Jiwa. Beberapa tahun yang lalu, untuk serangan Istana Api lainnya, jika bukan karena keluarga Beigong dan keluarga Bailey dan Sekte Agni untuk bertindak bersama, atau mereka akan jatuh ke dalam tipuan Istana Jiwa, kehilangan raja lagi, dan bahkan menderita kerugian besar. Selama bertahun-tahun, keluarga Beigong telah ditekan oleh Istana Jiwa, tetapi mereka tidak pernah bisa bernapas lega. Tanpa diduga, penatua Huntian masih agresif, dan bahkan meneriakkan kata-kata untuk menghancurkan keluarga Beigong. Bagaimana mungkin dia tidak membuat banyak tetua marah? Ini. Keluarga Beigong Anda tangguh. Saya di sini sia-sia, Anda mungkin tidak takut saya berharap ketika tubuh saya datang, Anda juga dapat memiliki sikap ini. Jiwa Tian menjentikkan borgolnya dan mengabaikan 5 yang mulia abadi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang sekali dan mengatakan sesuatu yang kejam, tetapi dia dimarahi satu demi satu. Dia benar-benar tidak meninggalkan. Dia mengambil napas dalam-dalam, dengan paksa menenangkan diri, dan berkata, karena itu tidak ada hubungannya dengan Ling Yun dan keluarga Beigong, saya juga meminta beberapa orang untuk minggir, dan tetua ini secara pribadi akan mengeksekusi orang yang mematahkan kemudi ini. Aula jiwaku. Bajingan kecil. Pria tua. Melihat bahwa Anda masih seorang yang mulia abadi, saya tidak berharap orang-orang mengabaikan Anda sama sekali. Chen Ye juga melihat ke atas, matanya menyapu beberapa keabadian yang hebat, dan berkata, dikatakan bahwa para tetua Istana Jiwa merajalela dan diam-diam menekan 10 keluarga besar. Tampaknya demikian, tetapi hari ini kamu layu. Lihat, sepertinya terluka. Aula Jiwa. Klan Jiwa. Setiap orang adalah klan yang tidak bermoral dan mendominasi. Kapan Anda mundur? Penghancuran jiwa memberi jalan karena cedera, tetapi orang-orang klan jiwa lainnya, terlepas dari wilayah mereka, tidak akan menyerah pada Chen Ye, sehingga mereka dibantai oleh Chen Ye, tetapi tetua dari Istana Jiwa yang turun, benar-benar mengulanginya. Berkali-kali menyerah pada Ling Yun dan Beigong Hongtian. Lihat. Ada sesuatu yang rumit. Immortal Ling Yun melirik Chen Ye dan tahu bahwa Chen Ye telah menemukan beberapa masalah. Dia juga menemukan bahwa ada yang salah dengan napas Huntian, itu tidak sekuat yang dia bayangkan, dan bahkan sedikit kuat dari luar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Huntian, apakah kamu terluka? Kamu tidak perlu mengurusnya. Chen Ye, binatang kecil, bersiaplah untuk mati. Huntian tidak berani berbicara lagi, saya pikir kekuatan ini sudah cukup, tetapi saya tidak berharap Ling Yun dan Beigong Hongtian ada di sana. Saya pikir setelah avatar saya diringkas, paling-paling itu untuk membunuh Chen Ye. Tanpa diduga, situasi di sini lebih rumit dari yang diharapkan, orang-orang ini tampaknya terkait dengan Chen Ye. Ini benar-benar rumit. Namun, pada saat ini, Beigong Hongtian berdiri. Langit jiwa penatua. Jangan terburu-buru. Bab 1477. Jika Anda ingin berurusan dengan Chen Ye, Anda dapat meluangkan waktu, Beigong Hongtian juga berbicara untuk menghentikannya. Matanya berkedip tanpa makna yang dalam. Dia diam-diam berkomunikasi dengan 4 tetua. Chen Ye dapat berinvestasi, dan jiwa istana juga merupakan musuh yang hebat. Istana Jiwa adalah tirani. Keluarga Beigong tidak berani merobek kulit mereka secara langsung, tetapi mereka bisa datang secara rahasia. Klon Sol Tian tampaknya tidak memiliki napas yang kuat, dan tidak dapat mempertahankan kekuatan tempurnya untuk waktu yang lama. Mungkin ketika saatnya tiba, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang atau bahkan hilang. Istana Jiwa telah melukai lusinan dewa di keluarga Beigong saya, dan bahkan 2 tetua tertinggi menderita kerugian besar karena Istana Jiwa. Balas dendam ini harus dibalaskan. Selain itu, Chen Ye mampu, pasti ada seseorang di belakangnya. Sekarang adalah waktu untuk mengirim arang di salju, bukan lapisan gula pada kue. Jika Anda menyelamatkan Chen Ye sekarang, Anda akan memiliki kesempatan. Penatua tertinggi keempat berkata dengan suara rahasia, Patriark, cari peluang untuk menahan avatar jiwa Tian, jangan lakukan itu, dan jangan membuat alasan untuk Istana Jiwa, sehingga mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Itu kepada kami secara pribadi, bahkan jika kami melakukannya, kami dapat menarik Sekte Api yang mengamuk, Patriark Bailey sebagai bantuan. Pada saat yang sama, jangan biarkan Chen Ye mati. Orang-orang di belakang Chen Ye sangat kuat, dan kekuatan indera ilahi yang baru saja meletus sangat menakutkan. Saya mengambil kembali prasangka saya sebelumnya terhadap Chen Ye. Kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan Chen Ye hari ini. Rahasia Chen Ye sangat berharga, tetapi itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh keluarga Beigong mereka, dan orang yang memegang kendali adalah Chen Ye. Jika Chen Ye tidak mati, dia pasti akan menjadi kekayaan di masa depan, dan bahkan menjadi raksasa.
yang bermanfaat bagi keluarga Beigong mereka. Penatua tertinggi dari keluarga Beigong adalah yang terbaik dalam menimbang pro dan kontra. Dan dia bisa melihat lebih baik daripada Beigong Hongtian, dia tahu apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Bersih. Permukaan menyeret jiwa Tian, tetapi tidak merobek wajahnya, Beigong Hongtian menjawab, dan semua ini terjadi dalam sekejap. Dia memandang Chen Ye, tidak memiliki makna yang dalam, dan diam-diam berkata, Saudara Ye, kami akan membantu Anda menghentikan Huntian, jangan pergi dulu, setelah waktu berlalu, klon Huntian secara alami akan sangat mengurangi kekuatan tempurnya, dan itu akan tidak mempengaruhimu. Mengancam. Klon, ada waktu tertentu. Chen Ye, mungkin atau mungkin tidak mati di tangan klon. Tapi itu semua adalah kesempatan bagi keluarga Beigong untuk berteman dengan Chen Ye sepenuhnya. Bayangkan saja, jika mereka menyelamatkan nyawa Chen Ye, apakah Chen Ye akan membalasnya? Chen Ye tersenyum sedikit, dan segera mengangguk. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan keluarga Beigong. Adapun klon Elder Soul Tian, dia memiliki kekuatan tempur dari surga lapis kelima dari Realm Fortune, dan dia tidak sepenuhnya yakin dengan kondisinya saat ini. Bisa berhenti. Langit jiwa Penatua. Saya melihat kejadian 600 tahun yang lalu, mari kita berdiskusi dengan baik. Ketika Beigong Hongtian melihat Penatua Huntian mendarat, dia berjalan. Pada saat yang sama, 4 tetua di sekitarnya bergerak. Menurut 4 arah selatan, timur, dan barat laut, beberapa ingin mengelilingi Penatua Huntian, tetapi tidak sepenuhnya jika Anda dekat, tangan ini bermain dengan indah. Avatar Elder Soul Tian, menonton 5 abadi datang, langsung menjadi waspada, dan senjata ajaib muncul di tangannya, mengatakan, 5, mundur, jika tidak jangan salahkan saya karena melakukannya. Semuanya, pikirkanlah, keberadaan seperti apa istana jiwaku. Ada beberapa prajurit dewa yang dianugerahkan di aula jiwaku. Kamu hanya 8 atau 9 yang mulia abadi. Mereka hanya setara dengan kekuatan tempur dari 3 atau 4 kemudi kami yang terpisah. Jangan salah paham. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan 5 orang yang mengelilinginya juga berjalan ke depan. Sambil memperingatkan Beigong Hongtian dan yang lainnya dengan kata-kata, dia sangat cemas dan tidak berani melakukannya. Lebih pendek. Serupa. Itu terutama terdiri dari tubuh Elder Soul Sky dan darah Soul Destruction. Ini setara dengan kombinasi energi biasa, tanpa objek substansial, hanya dapat bertahan paling lama 3 menit. Begitu waktunya habis, itu akan runtuh secara langsung, dan bahkan setelah 1 menit, kekuatannya akan mulai melemah, dan sekarang Beigong Hongtian dan 5 orang lainnya mengelilinginya, memakan waktu, dia ragu-ragu lagi, apakah akan melakukan sesuatu. Jangan lakukan itu, waktu akan berlalu. Lakukan, itu mungkin menghabiskan banyak daya, dan kamu tidak bisa membunuh Chen Ye. Semuanya cepat kembali. Ketika istana jiwa marah, keluarga Beigongmu menghilang dari benua Lingwu. Putra Chen Ye ini, dia harus mati hari ini, kalau tidak aku akan membunuhnya ketika kepala istana jiwa kembali secara langsung kamu menunggu keluarga Beigong, jika kamu membuatku marah dan penatua tertinggi, kamu tidak akan dimusnahkan, tetapi begitu Anda membuat marah tuan istana kami, itu akan dimusnahkan sepenuhnya. Soul Tian berjalan maju dengan cepat, suaranya penuh dengan kedinginan. Chen Ye. Ada naga darah di tubuhnya, yang sesuai dengan legenda. Harus mati. Namun, bajingan dari keluarga Beigong ini sebenarnya ingin memblokirnya demi keuntungan. Idiot, hanya sekelompok idiot. Bagaimana Chen Ye bisa hidup di bawah perlindunganmu? Bahkan jika dia bisa menghentikannya, jika kepala istana kembali untuk melakukannya sendiri, Chen Ye akan mati, dan pada saat yang sama, semua keluarga Beigong Anda harus dihancurkan, dan genosida harus dimusnahkan. Tapi karena Beigong Hongtian telah mengambil keputusan, dia secara alami tidak takut, dia melangkah keluar dan berkata tanpa basa-basi. Itu tidak benar. Tuan dan keabadian keluarga Beigong saya telah diserang oleh Anda berkali-kali. Selain itu, kamu mengatakan bahwa kami memblokirmu. Sebenarnya, bukan. Beigong Hongtian mengeluarkan peta, menunjuk ke konten di atasnya, dan berkata perlahan, adapun wilayah yang berbatasan dengan 2 kekuatan utama kita, aku beberapa tidak tahu. Tidak mengerti. Lihat area ini, Gunung Iblis Api. Siapa yang harus mengendalikannya? Juga, ada 7 tempat seperti Lembah Yang Feng, dataran lahan pertanian, dan Lembah Chaotic. Kita semua memiliki perselisihan. Kami hanya mendiskusikan masalah perbatasan dengan Anda, tidak mencoba untuk menghalangi Anda. Anda menjawab pertanyaan kami dan kami menyetujui perbatasan tersebut. Kontroversi, maka kamu pergi dan bunuh musuhmu. Beigong Hongtian adalah ide yang menghantui klon hari jiwa. Taruhannya adalah jiwa tidak berani melakukannya. Terus terang, dia sebenarnya masih takut dengan istana jiwa.
Jika dia benar-benar ingin membantu Chen Ye, dia hanya akan menembak dan meledakkan klon langit jiwa. Segera. Beigong Hongtian telah menyeret klon Elder Soul Tian selama lebih dari 1 menit. Melihat adegan ini, Chen Ye tidak bisa menahannya, dan berkata, saya masih seorang master, saya masih abadi, dan saya tidak memiliki karakter apapun lagi. Saya menarik diri, kalian dapat berbicara perlahan. Namun, sebelum Chen Ye mengambil beberapa langkah, suara wanita dingin datang dari belakang. Itu adalah Ling Yun Xianzun. Chen Ye, apakah kamu tahu bahwa pergi sekarang sama dengan mati? Tinggalkan aku sendiri. Yang Mulia Ling Yun sangat jelas bahwa hal teraman bagi Chen Ye saat ini adalah bermeditasi di sini dan menunggu hantu jiwa menghilang. Jika tidak, Hun Tian akan terprovokasi, dan dia pasti akan membunuhnya terlepas dari penolakan keluarga Beigong. Langkah Chen Ye masih belum berhenti. Pada saat ini, wajah Ling Yun Xianzun menjadi sedikit gelap. Melalui masalah formasi, dia telah mengubah pandangannya tentang Chen Ye. Selama Chen Ye mau dikendalikan olehnya, bukan tidak mungkin dia memanggil Chen Ye ke istana Kaisar Lingxian. Yang dia butuhkan sekarang adalah sikap Chen Ye. Bab 1478. Namun, karakter Chen Ye ditakdirkan untuk tidak berubah. Detik berikutnya, paksaan Ling Yun Xianzun bergegas ke Chen Ye seperti embusan angin, mencoba menghentikan Chen Ye pergi. Chen Ye berhenti tiba-tiba. Kemudian, dia berbalik dengan tajam. Mata sedingin es menatap Ling Yun Xianzun. Ini adalah sepasang mata seperti binatang buas dari neraka. Ling Yun, tidak ada yang bisa memerintahku. Meskipun kamu sekarang adalah Immortal Venerable tingkat tinggi, dan bahkan wakil kepala istana dari Istana Kaisar Lingxian, kamu tidak memenuhi syarat. Juga, kamu mengingatkanku pada perjanjian antara kamu dan aku sebelum kita menghancurkan formasi. Benar, semut. Mendengar kalimat ini, ekspresi Ling Yun Xianzun, dan bahkan Beigong Hongtian sedikit salah. Sesaat sebelum breakout, Chen Ye tidak hanya membuat perjanjian dengan leluhur klan jiwa, tetapi juga bertaruh dengan Yang Mulia Ling Yun. Setelah formasi berhasil dipatahkan, Chen Ye memanggil kata semut Ling Yun di depan semua orang. Aura kunci harus dijanjikan. Ling Yun Xianzun berpikir bahwa Chen Ye tidak bisa melewatinya sama sekali. Namun nyatanya, Chen Ye tidak hanya menerobos, tetapi juga berhasil menghancurkan klan jiwa. Berapa banyak orang di dunia yang berani menyebut Ling Yun Immortal Venerable sebagai semut? Bahkan sesepuh istana jiwa, Soul Tian, sedikit terkejut. Ling Yun, kamu semut, aku khawatir kamu tidak mampu berjudi. Chen Ye tersenyum main-main, jika tebakanku benar, begitu kamu melanggar kontrak perjudian, itu akan memengaruhi Taoismemu, dan akan lebih sulit untuk melakukannya. Menerobos di masa depan. Bar. Kamu, pada saat ini, Ling Yun benar-benar meledak karena marah. Mata tajamnya yang seperti pisau seolah menembus tubuh Chen Ye. Chen Ye, jangan menipu orang terlalu banyak. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Aku ingin membunuhmu, tidak ada bedanya dengan membunuh semut. Chen Ye mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, Yi, kamu belum menjawab. Pada saat ini, ekspresi wajah Ling Yun Immortal Venerable sulit untuk dilihat secara ekstrim. Untuk waktu yang lama, Ling Yun melambaikan lengan bajunya dan menggertakkan giginya, oke Chen Ye hari ini, Ling Yun akan menjadi semut. Tapi ingat janji 1 tahun kita. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk menekanku dalam setahun, kamu tidak akan pernah melihat Ji King dan Xia Ruoxue dalam hidupmu. Juga, jangan berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk berdiri di benua Lingwu dengan menerobos ke alam Raja Ilahi hari ini dan menghancurkan kemudi bawah di Istana Jiwa. Ada banyak orang jenius yang lebih kuat darimu di benua Lingwu. Saya pribadi akan menunjukkan Ji King dan Xia Ruoxue untuk melihat dunia yang lebih luas dengan bakat dan kecantikan mereka. Anda tidak bisa mendaki tinggi sama sekali mungkin, setelah 1 tahun, Anda akan menerima undangan pernikahan mereka. Ketika Chen Ye mendengar kalimat terakhir, dia sedikit marah, tetapi dia masih percaya, Nyonya Ling Yun, jangan khawatir, saya percaya pada wanita saya. Benua Lingwu sangat luas, tapi hanya akan selalu ada satu orang yang berani disebut jenius di depanku. Chen Ye itu adalah batu loncatan untuk menjadi. Tubuh Ling Yun bergetar, dan akhirnya meninggalkan sebuah kalimat, Chen Ye, sekarang kamu harus menghadapi balas dendam gila dari Istana Jiwa dan bahkan perlombaan roh darah. Aku harap kamu bisa hidup sampai 1 tahun. Setelah berbicara, Ling Yun berbalik, jelas tidak berencana untuk melihat Chen Ye lagi. Di matanya, Chen Ye luar biasa, tetapi jika dia menyinggung kekuatan sebesar itu, dia pasti akan mati. Tentu saja, dia juga bersedia melakukan sesuatu untuk mempercepat kematian dini Chen Ye. Chen Ye tidak ingin tinggal di klan jiwa, dia bisa merasakan luka di tubuhnya, dan dia hanya ingin pergi.
Sebuah raungan melonjak. Binatang kecil, kamu harus mati hari ini. Di sana, Sol Tian tidak tahan lagi, dan dengan cepat menembak, seiring berjalannya waktu, napasnya telah melemah ke tingkat surga lapisan kedua dari alam penciptaan, dan jika dia tidak menembak, Chen Ye akan tidak punya kesempatan. Dalam sekejap, pedang tipis menembus kehampaan, memukul mundur dua tetua tertinggi keluarga Beigong. Klon Elder Sol Tian, dengan mengorbankan satu tangan, memukul mundur Beigong Hong Tian, dengan paksa melompat ke udara, memegang rapier di sisi lain, mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya, dan menikam pedang tiba-tiba, menyebabkan ruang untuk bergetar. Dunia berubah warna. Ini adalah kekuatan nyata dari yang kuat. Ledakan. Setelah mengeluarkan pedang ini, avatar Elder Sol Tian meledak dengan konsumsi daya. Pria tua. Itu hanya gambar hantu, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Chen Ye berbalik dan ingin memblokir, tetapi menemukan ada sesuatu yang salah, avatar Sol Tian datang secara tak terduga. Sebaliknya, tembakan adalah pengetahuan. Dia juga berpikir bahwa klon Sol Tian akan memblokirnya sejenak, dan kemudian bertarung lagi, sehingga para master akan melakukannya, tetapi dia tidak berharap tembakan lawan menjadi pengetahuan, jelas berharap untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Jika tidak, klon ini tidak akan meledak. Wah wah. Woho. Rapier juga merupakan artefak dari kombinasi Tao tingkat 9, dan itu menembus udara, menyebabkan suara pemecah udara yang sangat tajam. Beigong Hong Tian di kejauhan sudah terlambat untuk mengambil tindakan, saya hanya bisa melihat dua sesepuh tertinggi. Membunuh. Terjebak. Dalam sekejap, dua tetua keluarga Beigong yang tersisa, diinstruksikan oleh mereka, melompat dan menunjukkan cara mereka sendiri untuk menjadi raja para dewa. Dengan kekuatan hukum ruang dan waktu, mereka mengeluarkan pedang dan menyerang klon langit jiwa dan menyerang pedang tipis. Sekarang, hanya mereka berdua yang bisa menyelamatkan Chen Ye. Tepuk. Pisau putih dihancurkan oleh pedang tipis, dan itu meledak inci demi inci. Pedang merah lainnya akan bertabrakan dengan rapier dan meledak terbuka. Dua tetua tertinggi di tahap awal Realm Fortune tidak bisa menghentikan langkah ini sama sekali. Langkah ini setidaknya setara dengan pukulan putus asa dari lapisan keempat Fortune Realm. Bahkan jika lapisan keenam dari seniman bela diri Fortune Realm di sini, mereka harus menderita kerugian besar, Anda bahkan mungkin kehilangan separuh hidup Anda. Kilatan. Bersembunyi. Kedua tetua dengan cepat menghindari rapier, Chen Ye bukan putra mereka, mereka tidak bisa memblokir pedang untuk Chen Ye. Mereka hanya berada di lapisan kedua dan ketiga dari alam penciptaan, menghalangi pedang. Mati. Tepuk. Di udara, seorang penatua tertinggi terguncang oleh akibatnya dan jatuh seperti karung yang rusak. Penatua Taisang lainnya tidak berhasil tepat waktu, dan terguncang oleh akibat dari rapier, memuntahkan darah dan mundur. Chen Ye di kejauhan ingin melakukannya, tetapi menemukan bahwa dia dipenjara oleh hukum waktu Sol Tian, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat bahwa dia akan jatuh di bawah rapier. Bahaya hanyalah sebuah pikiran. Bahkan memanggil penguasa kuburan reinkarnasi sudah terlambat. Kekuatan rapier adalah bahwa bahkan dua tetua tertinggi dari keluarga Beigong yang berada di alam keberuntungan tidak dapat menghentikannya, tetapi terluka olehnya. Dan kecepatannya sangat cepat, ujung pedang sudah dekat dengan Chen Ye, dan kekuatan kekerasan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, dan bahkan memicu kilat berwarna merah darah. Meskipun tidak tirani seperti kilat kontrak, itu sangat kuat. Bahkan ketika Chen Ye di penjara, dia merasa bahwa dunia hancur dan hancur. Pedang ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pedang ini tidak bisa dihentikan. Dengan pedang ini, Chen Ye akan mati. Beigong Hong Tian di kejauhan melihat semua ini dengan putus asa dan ingin bangun, bahkan jika semua kultivasinya pecah, dia tidak akan bisa menyelamatkan Chen Ye. Hari Jiwa. Penatua kelima dari pintu bagian dalam Istana Jiwa, puncak langit lapisan ke-9 di alam penciptaan, dan yang mulia abadi yang bergelar sendiri. Dikenal karena kecepatan ilmu pedangnya, itu bahkan dekat dengan Dewa Pedang Istana Kaisar Wanjian. Meskipun pukulan barusan adalah tiruan, meskipun itu hanya setara dengan pukulan penuh dari seniman bela diri surgawi lapisan keempat dari Fortune Realm, kecepatannya mendekati serangan dari praktisi Tianwu lapisan ke-9 dari alam penciptaan pecah. Bab 1479. Keluarga Beigong, 5 abadi. Tidak bisa berhenti. Bahkan tidak bisa mengejar. Yang mulia Ling Yun, yang lebih jauh, tidak bisa mengejar, dan hanya bisa melihat Chen Ye jatuh di bawah rapier. Pada saat ini, tampaknya semua orang mengingat kata-kata orang tua penghancur jiwa. Dengan hidupku, untuk kesempatan tetua kelima untuk mengambil tindakan. Saya melakukannya, dan saya membayar hidup saya,
dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Chen Ye, mengorbankan Yang Mulia Abadi yang lumpuh, seorang master kemudi yang jatuh, dengan imbalan membunuh Chen Ye, yang terikat pada iblis kuno. Sol Tian, membunuh secara paksa Chen Ye, dan tidak memberitahu orang lain bahwa Chen Ye memiliki Dewa Naga Iblis Darah kuno yang dibangkitkan di tubuhnya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa mengenai pedang ini, karena Beigong Patriarch dan Ling Yun Immortal Venerable tidak akan membiarkan dia memukulnya, dan keduanya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Chen Ye, bahkan jika dia terluka. Hanya saja saya tidak memiliki kesempatan ini. Chen Ye. Sekarat. Pada saat ini, Chen Ye kedinginan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian sejak dia melangkah ke benua Lingwu. Kematian yang sangat gila. Apa yang harus dilakukan? Apakah itu benar-benar akan jatuh di sini? Dia tidak melihat Jisi King, saya tidak melihat Xia Ruoxue. Ratusan master di pemakaman reinkarnasi tidak diselamatkan. Dia tidak membawa Ye Luor untuk menemukan orang tua kandungnya. Itu tidak merusak permainan catur yang kakek menghabiskan seluruh hidupnya bermain. Rahasia terbesar yang dimiliki batu hitam tidak ditemukan. Bagaimana dia bisa mati? Keinginan kuat untuk bertahan hidup meledak dalam sekejap. Sebuah mata tiba-tiba muncul di antara alis Chen Ye. Mata iblis. Kemudian, suara marah sepertinya mengaum dari mata iblis. Orang yang saya pilih, dia belum mencapai tubuh iblis tertinggi, bagaimana Anda bisa membiarkan sampah seperti Anda terbunuh? Surga tidak bisa membunuhnya, apalagi pedangmu. Energi iblis yang mengepul benar-benar menyelimuti Chen Ye. Pada saat yang sama, mata Chen Ye berubah secara tak terduga. Bulan darah sepertinya menelan murid Chen Ye. Darah dingin berwarna merah. Iblis kejam itu hitam. Di Gorevian, tampaknya telah sepenuhnya menelan Chen Ye saat ini. Chen Ye meraung dan meledak, darah reinkarnasi di seluruh tubuhnya terbakar, dan ada hantu di belakangnya. Pergi jauh ke dalam awan, saya khawatir itu sangat besar. Hantu garis darah. Ye Luor adalah 1000 kaki. Chen Ye luar biasa. Hantu ini muncul dan menatap dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi bagian luarnya terbungkus kabut hitam tebal, membuatnya tidak mungkin untuk melihat sama sekali, bahkan jika itu abadi, bahkan jika itu adalah abadi spiritual, itu tidak dapat dilihat. Jelas. Hanya Chen Ye yang bisa merasakannya. Atau, bukannya mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi tidak memenuhi syarat untuk melihat dengan jelas. Tidak ada yang pernah tahu seperti apa garis keturunan Chen Ye. 5 dewa dan raja. Membuka. Mata iblis, beri aku kekuatan. Raungan Chen Ye mengguncang langit dan bumi, dan kekuatan sihir tak berujung mekar darinya, mengumpulkan hantu di belakangnya, seolah-olah menyerang rapier. Pada waktu bersamaan, di pemakaman reinkarnasi, pilar ilahi juga mengubah kilaunya, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak keluar, sangat tirani. 3 kekuatan digabungkan dengan lembut, dan cahaya suci pemusnahan dipancarkan, mengenai rapier. Ledakan. Dalam sekejap, kilau yang mempesona menyapu dunia. Semua orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, dan mereka hanya merasakan tabrakan 2 kekuatan ekstrim. Setelah sekian lama, sebuah tubuh jatuh, berputar di udara, dan jatuh ke tanah dengan stabil dan berat. Ini Chen Ye. Tidak mati. Menderita pukulan dari pedang panjang Xianzun Soultian dari 9 lapisan surga di alam ciptaan, dan tidak mati. Dalam situasi seperti itu, melihat pembangkit tenaga listrik yang tercengang hadir, Beigong Hongtian mengambil beberapa langkah di belakang pikiran bawah sadarnya dan menelan, bukankah ini sudah mati? Seberapa keras hidup ini? Berapa tebal fondasi ini? Dia menatap dengan datar pada tetua Taisang ketiga yang terluka, dan berkata, kami baru saja membuat kesalahan paman ketiga, apakah menurutmu Chen Ye berasal dari 3 keluarga teratas? Alam Raja Dewa. Immortal di bawah tangan Immortal Venerable Creation Realm. Tidak mati. Latar belakang yang hebat, latar belakang yang kuat. Dikatakan bahwa Chen Ye bukan anggota dari 3 keluarga teratas, dan Beigong Hongtian tidak mempercayainya. Ling Yun Immortal Venerable juga ngeri, wajahnya sama dengan 4 tetua tertinggi dari keluarga Beigong, dan dia belum pulih. Tampaknya seseorang baru saja mengatakan bahwa Chen Ye bisa melarikan diri sekali. Tidak bisa melarikan diri untuk kedua kalinya. Lolos. Saya melarikan diri untuk kedua kalinya. Siapa yang bisa membunuhnya, kecuali jika kepala balai istana jiwa datang sendiri. Engah. Cepat atau lambat, suatu hari, aku akan membunuh aula jiwa. Chen Ye meludahkan seteguk darah dan mencengkeram dadanya, jelas terluka parah. Cedera ini tidak berasal dari kekuatan Soul Heaven. Tapi itu berasal dari serangan balasan bahwa dia merangsang kekuatan darah untuk memblokir kekuatan ini.
Dia menatap semua orang, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, semuanya, aku akan datang kepadamu lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, Chen Ye melompat ke udara dan pergi, tetapi dia tidak berani tinggal. Siapa yang tahu jika klan jiwa masih memiliki rahasia? Jika dia membunuh pria kuat lainnya, dia tidak akan menghentikannya sama sekali. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan Bei Gong Hongtian dan yang lainnya? Jika Anda memata-matai rahasia Anda sendiri, konsekuensinya akan menjadi bencana. Adapun Ling Yun Immortal Venerable, wanita tua ini mungkin yang paling ingin bunuh diri. Ling Yun ingin bermain dengan dirinya sendiri, dan sekarang dia dikejutkan oleh dirinya sendiri. Jika dia memiliki pikiran lain, dia tidak akan bisa lepas dari tangan beracun itu, jadi dia pergi begitu saja dan menunggu lukanya sembuh sebelum melihat situasinya. Chen Ye Yukong pergi. Beberapa abadi saling memandang dengan cemas, dan tidak bisa menahan tawa pahit, mengetahui bahwa Chen Ye takut dia dan yang lainnya akan melakukan sesuatu padanya. Bei Gong Hongtian bangkit, menyeka darah dari sudut bibirnya, dan berkata dengan sedikit tersenyum, terima kasih banyak, Chen Ye, jika bukan karena Chen Ye, itu akan memakan waktu ribuan tahun untuk klan jiwa ini. Untuk dihancurkan. Klan jiwa membagi kemudi. Mereka dapat dihancurkan, tetapi mereka takut dengan istana jiwa dan tidak berani menghancurkannya. Sehingga tidak dapat berkembang ke barat, dan tidak mungkin untuk berburu dan membunuh monster untuk membuat sejumlah besar artefak jalan, dan para prajurit ruang dan waktu. Tapi sekarang tidak apa-apa. Monster tingkat tinggi adalah bahan utama untuk artefak ilahi dan senjata ruang waktu. Alasan mengapa keluarga Bei Gong mampu menyempurnakan senjata ruang waktu selama ribuan tahun adalah karena monster dan binatang buas sulit untuk dibunuh, dan mereka tidak mudah untuk dibunuh. Terlalu berbahaya untuk dibatasi oleh satu Immortal Venerable untuk dibunuh. Saya tidak ingin menjadi seperti Istana Kaisar Lingxian, berbatasan dengan binatang buas di luar negeri, dan Anda dapat langsung meluncurkan operasi skala besar. Itu bagus sekarang. Keluarga Bei Gong dapat berbatasan dengan tanah binatang dan monster abadi di barat. Dalam 100 tahun ke depan, jumlah dewa di alam dewa akan meningkat pesat, dan bahkan jumlah makhluk abadi di alam ciptaan akan meningkat beberapa kali lipat. Dan tidak perlu takut aula jiwa. Binatang kecil ini, Chen Ye. Karena kamu membiarkannya lari. Namun, lain kali kita bertemu, aku takut aku akan melihat tubuhnya di Ling Yun. Sejujurnya, saya merasa sedikit menyesal bahwa jenius semacam ini telah jatuh. Tapi anak keras kepala ini harus jatuh. Bab 1480. Sudut bibir Ling Yun Xianzun menggambarkan senyuman dingin. Tidak ada yang tahu rasa dingin di balik senyum itu. Sangat dingin. Segera, Yang Mulia Abadi Ling Yun merobek kekosongan dan kembali langsung ke Istana Kaisar Lingxian. Pemilik rumah. Mari kita juga bersiap untuk menghadapi kata-kata Istana Jiwa, dan pada saat yang sama menggabungkan kultus api, biarkan keluarga Bailey bertarung melawan mereka. Kali ini, kita tidak hanya akan menyatukan mereka untuk melawan pertanyaan dari Aula Jiwa, tetapi kita juga dapat memburu monster dan memperbaiki senjata sihir bersama-sama. Penatua keempat Taisang menghela nafas dan berkata, Chen Ye telah banyak membantu kita tanpa terlihat. Tapi dia ingin memberinya bantuan. Tolong. Bei Gong Hongtian tercengang dan bertanya, Paman keempat, bagaimana Anda akan membantu? Chen Ye, sekarang adalah Istana Jiwa. Keluarga Bei Gong kami harus menghadapi pertanyaan dari Istana Jiwa kali ini, dan kami harus mengumpulkan kultus api dan keluarga Bailey, dan bahkan beranda akan mengumpulkan selusin atau 20 alam penciptaan yang mulia, untuk memblokir mempertanyakan Istana Jiwa. Dijamin kita tidak akan rugi banyak. Apakah Anda akan membantu Chen Ye? Bagaimana cara membantu? Latar belakang Chen Ye adalah bahwa Immortal Venerable of Fortune Realm ditembak, saya khawatir sulit untuk membunuh, kan? Kami tidak dapat membantunya di permukaan, tetapi diam-diam, kami tampaknya tidak memiliki apapun untuk membantunya. Kirim peri. Chen Ye memusnahkan klan jiwa, dan semua rampasan perang diambil, dari artefak abadi ke artefak jalan, kami tidak dapat membantu sama sekali. Penatua keempat Taisang sedikit malu, lalu batuk beberapa kali, dan berkata perlahan, Hongtian, saya pikir Siyu cukup cocok untuk Chen Ye tidak peduli seberapa buruk itu, masih ada 3 putri Anda yang belum menikah, apakah mungkin untuk merekrut Chen Ye sebagai menantunya? Tentu saja, sepertinya anak itu memiliki hatinya. Ini tidak terlalu bisa diandalkan, tapi kita harus mencobanya. Lebih-lebih lagi, kami diam-diam mengungkapkan beberapa informasi kepada Chen Ye. Misalnya, jika Istana Jiwa ingin membunuhnya, mari kita atur dia untuk pergi terlebih dahulu, atau dengan kata lain, informasi tentang perlombaan roh darah.
Dia melirik tetua Taisang ketiga, dan segera membelai janggutnya, sambil mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia berkata, berapa banyak alam dao dan primordial harmonis di gerbang pedang darah yang diciptakan oleh perlombaan roh darah, Anda bisa juga kumpulkan terlebih dahulu dan beritahu kami. Chen Ye. Akhirnya, saya mendengar bahwa klan roh darah menahan banyak kekuatan kuno Kunlun Su. Orang-orang ini kemungkinan besar terkait dengan Chen Ye, atau paman, atau saudara laki-laki dan perempuan dari sekolah yang sama. Mari kita punya kesempatan untuk melihat apakah kita bisa menyelamatkan satu atau dua. Penatua keempat Taisang banyak bicara. Secara keseluruhan, lakukan yang terbaik untuk berteman dengan Chen Ye. Latar belakang Chen Ye telah membuat keluarga Beigong mereka sepenuhnya memutuskan untuk berinvestasi, dan bahkan menghabiskan banyak uang untuk berinvestasi di Chen Ye. Chen Ye harus menjadi raksasa di masa depan, dan kesepakatan ini jelas bukan kerugian. Ini baik. Kumpulkan informasi tentang banyak prajurit dari ras roh darah. Pada saat yang sama, kembalikan semua yang Chen Ye berikan kepada kami di awal, dan kemudian kumpulkan informasi Istana Jiwa secara diam-diam. Beigong Hongtian membuat keputusan, dan segera kembali ke keluarga Beigong bersama dengan para tetua. Kali ini, 5 orang terluka oleh rapier yang melawan Sol Tian. Di antara mereka, 2 tetua tertinggi di tahap awal alam penciptaan hampir terkena pukulan keras dan perlu istirahat dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Untungnya, mereka mendapat prajurit ruang dan waktu dari klan jiwa, dan alam penciptaan yang mulia abadi adalah akan lahir. Bisa menebusnya. Wilayah Utara, markas besar Istana Jiwa. Sol Tian di area inti mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan, dan tiba-tiba kekuatan serangan balik yang besar menyerbu masuk. Engah. Seteguk darah terbang keluar. Penatua Jiwa Tian mundur dan menabrak dinding di sekitarnya. Dinding artefak abadi yang terbuat dari batu emas merah semuanya terkoyak. Darah di tanah bahkan lebih korosif, langsung merusak setelan tanah menjadi lubang besar. Brengsek. Klon, pergi. Marven, binatang kecil. Sol Tian sangat lemah, wajahnya pucat, dan kekuatannya pernah jatuh ke titik beku sejarah. Dalam hal auranya saat ini, itu hanya setara dengan surga tingkat kedua dari alam ciptaan, dan kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin hanya sebanding dengan surga tingkat pertama dari alam ciptaan. Hari-hari yang berurutan. Serangan balik beberapa kali berturut-turut telah merusaknya dengan parah, tetua pintu bagian dalam yang sangat dekat dengan prajurit dewa yang diberikan. Tidak ada 1 dari 10 kekuatan tempur. Saya khawatir itu akan memakan waktu cukup lama untuk pulih. Klonnya rusak, rencananya gagal. Keluarga Beigong, Yang Mulia Abadi Lingyun, Chen Ye. Huntian berlutut di tanah, seolah-olah dia sudah tua, dan tampak seperti dia akan mati pada saat berikutnya. Dia segera mengeluarkan token dan memarahi dengan nada rendah. Suara, semua pelindung berdaulat ilahi, semua datang ke sini. Wah wah. Woho. Token bersinar. Semua dewa harmoni realem yang tersisa di markas besar Istana Jiwa datang. Total ada hampir 50 orang, yang hampir setara dengan jumlah kekuatan sedang, dan bahkan lebih kuat dari banyak. 10 tahun yang lalu. Wilayah iblis gelisah, dan banyak keturunan dewa iblis bergegas ke wilayah-wilayah utara, membunuh prajurit dengan ceroboh, dan menyerang situs 2 keluarga teratas. Keluarga Shenlong dan keluarga Shenlong merekrut ahli dari klan untuk melakukan ekspedisi untuk melawan binatang buas, dan bahkan 2 patriark dikirim. Sebelum pergi, patriark keluarga Shenlong merasa bahwa aula jiwa terlalu kuat dan bisa menembus keluarga sekte terlalu banyak. Jadi, kumpulkan prajurit Soul Hall secara pribadi. Aula jiwa, dari aula master hingga tetua, del total 10 bintang Orifice Realm menganugerahkan prajurit dewa, 24 abadi alam keberuntungan, dan 130 dewa di alam harmoni semuanya telah menerima panggilan, bersama dengan naga. Tim keluarga bergegas ke domain iblis untuk bertahan melawan musuh. Bahkan penguasa ilahi Istana Jiwa telah direkrut untuk berangkat. Sekarang, itu dapat dianggap sebagai waktu terlemah dari markas besar Istana Jiwa, hanya menyisakan 9 lapisan surga penciptaan, setengah langkah yang diberikan dewa surga jiwa untuk duduk bertanggung jawab. Namun, Jiwa Tian, yang duduk di markas, juga menderita kerugian besar. Kirim pesanannya. Keluarkan perintah pengejaran jiwa surgawi dan pembunuhan untuk membunuh Chen Ye, orang Kunlun Su. Berikan prajurit ruang waktu kelas 3. Huntian berbicara perlahan, napasnya terkadang kuat, terkadang lemah, dan terus-menerus berfluktuasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pelindung ilahi di depannya, dan berkata, tunggu, dengarkan perintahnya, berangkat, dan pergi ke bunuh Chen Ye. Kedua belah pihak berjalan berdampingan. Ya. 50 dewa mengikuti perintah satu demi satu. Kekuatan ini hampir setara dengan 2 kekuatan tingkat menengah dari keluarga Istana Utara dan masyarakat Suanguan.
Tidak. Dan masih banyak lagi. Sol Tian menghentikan 50 dewa yang akan pergi, dan matanya yang dalam memancarkan beberapa sinar, dan kemudian dia berkata dengan hati-hati, kamu jangan pergi sekarang, aula utama kosong, meskipun keluarga Shenlong berjanji untuk melindungi kita. Tapi itu tidak bisa sepenuhnya percayai mereka. Kamu menghilang. Masyarakat pintu masuk mendalam, kultus api, dan kekuatan lainnya pasti akan memanfaatkannya. Bahkan jika kamu tidak mengambil keuntungan dari kekosongan untuk masuk, Istana Kaisar Wanjian, yang lega, akan menyerang dan membunuh, dan mencari hadiah untuk Chen Ye. Berita tentang cedera sesepuh ini tidak boleh disebarkan.